Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentang i'rab besok. Sekarang nazam la taqsidan ya. La taqsidan ma'ahu ila gharadid tuna kasanaihim au nahwiza kata wassala maneh gharadid tuna kasanaihim au nahwiza kata wassala atau masdar tawassula la taqsidan ma'ahu ila gharadid tuna kasanaihim au nahwidha katawassula la taqsidan ma'ahu ila gharadid tuna kasanaihim au nahwidha katawassula la taqsidan. Jangan sekali-kali kamu berniat, bermaksud ma'ahu bersamaan ikhlas karena Allah. Jangan punya maksud ila gharadid duna pada tujuan-tujuan duniawi. Apa saja tujuan duniawi? Sregep ngaji, cek ngenekne bocah sing ayu. Seneng tampil, seneng jogo ning pos kono cek iso nginceng. Berat iku Joko apa modus iku? Kasanaihim seperti ingin dipuji-puji ya, disanjung, caper ta? Au nahwi dzalika atau hal yang seperti itu. Jangan berniat tawasulan upaya mencapai tawasulan maf'ul dari taksidan mencapai tujuan-tujuan duniawi. Hadza tasrihun bi ba'dhi ma yufhamu. Bait ini adalah menerangkan sebagian dari apa yang bisa dipahami dari pembatasan bait di atas. Idh karena yufhamu bisa dipahami minhu dari bait yang di atas. Mana bait di atas ikhlas itu niatnya semata-mata mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Dari situ bisa dipahami syai'ani dua perkara. Satu, an-nahyu an adami qasdi taqarrub. Larangan tidak adanya maksud at-taqarrub ilallah. Larangan tidak adanya niat mendekatkan diri kepada Gusti Allah roksan sama sekali. Wan nahyu an qasdit taqarrub ma'a qasdit tawassul. Yang kedua, larangan berniat ada niat mendekatkan diri kepada Allah tapi disertai niat ingin mencapai tujuan-tujuan duniawi. Dua-duanya enggak boleh. Wal makna dari bait ini adalah la taqsidan ma'at taqarrub ilallah at-tawassula ila gharadid dunya. Jangan sekali-kali kamu punya tujuan, punya maksud, punya niat bersamaan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah itu. Jangan punya niat at-tawassula usaha ingin mencapai ila gharadid dunya kepada maksud tujuan duniawi kasana il khalqi seperti ingin disanjung manusia, ingin dipuji. Au nahwi dzalika atau hal-hal yang seperti itu kama habbatihim seperti ingin dicintai umat manusia. Ingin fan-nya banyak, ya apa enggak? Itu berarti ada tujuan riak
untuk tujuan keduniaan. Wa an yakuna lahu waq'un, dan ingin dia wa an yakuna supaya ada lahu bagi dia waq'un kesan pengaruh indahum bagi umat manusia. Jadi kelingan wah wong iku wah berarti duduk lillah, jenenge lilwah. Bukan lillah tapi lilwah. Gak usah ngono-ngono. Saiki pikir. Sama nek kaji bolak-balik, umroh bolak-balik, sedekah sak pirang-pirang mau dudo-dudone. Mari ngono kancamu sak kampung. Wah. Lek wis wah-wah ngene iki apa terus sekarat malih gak sida sekarat. Ya sekarat pancet ae sekarat meskipun sak kampung wah wayah mate ya pancet enggak ada gunanya. Wa qala al-Ghazali rahimahullah, berkata si al-Imamul Ghazali rahimahullah, wa dzalika mislu an yasuma liyantafi'a bil himyah al-hasilati bihi ma'a qasdi taqarrub ilallah. Mencampur tujuan duniawi itu adalah seperti ketika seseorang berpuasa liyantafi'a agar bisa mendapat kemanfaatan. Apa kemanfaatannya? Bil himyah, tarak. Tarak menghindari jenis makanan-makanan tertentu. Jadi poso niatnya enggak semata-mata karena Allah. Apa cek diet rotok guru. Ya, tampilnya cek jering. Berarti kecampuran niat keduniawian. Apa mas kok poso? Ini loh mas sambil tarak, ini tindakan preventif. Menghindari makanan-makanan tertentu sekalian poso. Berarti niat mendekatkan diri kepada Allah dicampuri niat tarak. Niat menghindari jenis-jenis makanan. Poso ya poso, niat karena Allah. Al-hasilati yang berhasil bihi lantaran puasa ma'aqos ditaqarrubi ilallah, dengan niat tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Wa mithlu an yu'tiqa abdan liyatakhallasa min mu'natihi. Contoh lagi dicampuri niat enggak ikhlas itu seperti ketika orang memerdekakan budak tapi enggak murni, supaya dia bisa terhindar dari membiayai budak itu. Duwe budake loro iki, lek digon nang rumah sakit entek akeh dibebasno pisan wis. Kon wis tak merdekane. Lek wis merdeka obat-obat dhewe bayaran dhewe. Kaya apik memerdekakan budak, ternyata dalam rangka melepas tanggung jawab, melepaskan diri dari biaya. Ngerti ya? Ini namanya kecampuran tujuan yang duniawi. Wasu'i khuluqihi, dan supaya lepas terhindar dari akhlaknya budak yang jelek itu. Wa mithlu an yusalliya bil laili walahu gharadun fi taf'in nu'as. Dan seperti contoh yang kecampuran niat duniawi, orang sholat malam, sholat tahajud, walahu gharadun, dan dia punya maksud, punya tujuan, fi daf'in nu'as, menolak, mengusir ngantuk, anhu dari dia, liyuraqiba rahlahu, agar sambil bisa mengawasi rumahnya, wa ahlahu, dan keluarganya, karena usum maling, usum apa, jogo lek menenge ngantuk lah, tak karo sholat, niate untuk mengusir rasa ngantuk. Au yata'allamal ilma, atau orang mempelajari ilmu sampai ngalim cek diambungi tangane. Ngalim cobaan gamisan minyak wangi sak liter sokne kabeh cek diambungi tangane. Berarti ada tujuan duniawi. Ya. Liyakuna azizan, agar dia dimuliakan, menjadi orang mulia, bainal asyirah, di antara keluarga besarnya. Wa qala Sayyid Abdullah Ba'alawi al-Haddad fin nasaih
dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Falladzi ya'malu liqasdi taqarrub ilallah, orang yang beramal untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, wa talabi mardatihi, dan mencari ridhonya Allah, wa thawabihi, dan mencari pahalanya Allah, huwal mukhlis, itulah namanya orang yang ikhlas. Tapi walladzi ya'malu lillah wa limura'atin nas, sedang orang yang beramal niat karena Allah plus niat karena pamer kepada orang lain, caper, cari perhatian, huwal muroi, dialah namanya orang yang riya. Wa'maluhu ghairu maqbul, amal orang ini tidak diterima. Walladzi ya'malu li mura'atin nasi faqat walau lan nasu lam ya'mal aslan, sedang orang yang beramal untuk pamer kepada orang lain saja, andai tidak dilihat orang lain, ya dia enggak beramal, enggak sholat. Pak Camat kok sholat. Morotuaku kate teko. Iya, sholat. Lek gak ono ya gak sholat. Full karena manusia. Dulu ada dosen UIN dari Saudi namanya Ustadz Yahya Al-Ja'fari. Akrab dengan saya, kadang ngobrol. Dia sambat, syababun al-yawm Saudi. Anak-anak muda di Saudi. Il'an fi fasad. Sekarang rusak. Lam yusallu. Tulal yaum amamal komputer. Sehari-hari di depan komputer, main apa macam-macam. Lakin idza jaa waliduhum, idza jaa mudiruhum, kalau direkturnya datang ada kabar. Dalam waktu menitan ruangan disalib, disulap kayak jadi musola. Ini karpet saja tapi langsung beber fadol. Padahal biasa gak sholat, sumpek. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sholat ibadah semata-mata karena manusia, andai tidak ada manusia, dia juga tidak beramal. Amruhu khatarun. Nasib orang ini membahayakan. Bahaya. Bisa-bisa su'ul khatimah. Hailun, menakutkan. Wariya'uhu riya'ul munafiqin. Riaknya orang ini, orang yang mana? Kalau enggak dilihat orang, ya enggak sholat, enggak ngibadah. Ini namanya riaknya orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'aluhul afiyah min jami'il baliyat. Kita mohon kepada Allah al-afiyata, selamat, min jami'il baliyat, dari segala bencana, musibah. Wahdhar riyah an muhbitan li'ibadatin wangdur ila nazaril ali mifatak mula. Wahdhar riyah an muhbitan li'ibadatin wangdur ila nazaril ali mifatak mula maneh. Wahdhar riyah li'ibadatin wangdur ila nazaril ali mifatak mula maneh. Wahdhar riyah an muhbitan li'ibadatin wangdur ila nazaril ali mifatak mula. Wahdar, hindari olehmu riaan, niat riya, pamer, caper, cari pujian dari orang lain. Muhbiton, yang itu bisa menghapus, li ibadatin, menghapus pahalanya ibadah. Wangdur, lihat olehmu,
renungkan ila nadharil alim. Dilihat Gusti Allah yang maha mengetahui. Hatimu aja noleh. Hatimu jangan mengkhianati Allah. Pura-pura menghadap Allah, ternyata menghadap manusia. Pura-pura mengharap ridho Allah, tapi ternyata mengharap sanjungan dari manusia. Namanya ngapusi Gusti Allah. Tuh. Namanya berkhianat. Hati-hati mas. Lihat, bayangkan kamu itu dilihat oleh Allah yang maha mengetahui. Wangdur ila nadharil alim. Kalau bisa begitu, fatakmula kamu akan menjadi sempurna. Atau ibadahmu akan menjadi sempurna. Lamma amara bil ikhlas, ketika nazim memerintahkan ikhlas, nabbaha ala tahdzir min diddih. Maka Kiai Nazim mengingatkan ala tahdzir min diddih, mewaspadai, mewarning dari apa yang kebalikannya ikhlas. Apa kebalikannya ikhlas itu? Riya. Wa huwa riya, yaitu riya. Li'annahu min a'zamil muhlikat. Karena riya itu termasuk sebesar-besar penyakit yang mencelakakan, penyakit yang menghancurkan. Faqala si Nazim dawuh wahdhar riya an muhbitan li'ibadatin. Ila akhir, yakni maksudnya ijtanib riya'an muhbitan li'ibadatika. Ijtanib jauhi olehmu riya'an sifat riya, pamer-pamer pada orang lain, muhbitan yang itu bisa menghapus li'ibadatika pahala ibadahmu. Ai maksudnya mubtilan, itu bisa menghilangkan sawabah pahalanya ibadah. Wangdur ila nadharillahil alim. Lihatlah Allah yang maha mengetahui, memandang, memantau. Yakni maksudnya wastahdir, hadirkan dalam hati, camkan dalam hati. Walahid, dan perhatikan nadharallahil alim, bahwa Allah yang maha mengetahui, memandang, melihat bi asrorika, isi hatimu, asrormu, hala buruzil ibadah, ketika munculnya ibadah mingka, dari dirimu. Jadi ketika secara zahir ibadah muncul, motivasinya apa dari hati, itu diketahui Gusti Allah, dilihat Gusti Allah. Kok mem ya? Mau fa kan ya? Ya kan? Fatak mula, kan ngono ya? Sehingga kamu menjadi sempurna. Yakni maksudnya, in ijtanabta arya, jika kamu menjauhi riya, wala hatta nadharallah, dan kamu memperhatikan bahwa kamu diawasi Allah, dipandang Allah, fika dalam dirimu, takmul, maka kamu menjadi sempurna. Ai maksudnya tasiru minal kamilinal arifin. Kamu menjadi dari golongan orang-orang yang sempurna, al-arifin, yang ahli ma'rifat. Fa innal kamilal arifa huwal ladzi yatawajjahu ilallah bikulliyatihi. Karena sesungguhnya orang ahli ma'rifat yang sempurna adalah orang yang madhep kepada Allah bikulliyati, dengan totalitasnya. Full, total, tanpa rewel. Ya kan? Totalitas hanya madhep panteng nang Gusti Allah.
Wa yaktafi binadharillah, dan wali ahli ma'rifat yang sempurna, yaktafi dia merasa cukup binadharillah diawasi Gusti Allah, dengan diawasi Allah, an nadhari man siwa, dari pengawasan selain Allah. Ora usah diawasi selain Allah, dia wis sungguh-sungguh. Kalau kita gak diawasi menurut nek dewek ya, nek wali temenan gak diawasi menungso tetap kenceng. Cukup dia merasa diawasi Gusti. Wa annal jahil, dan bahwa sesungguhnya orang yang bodoh, al-maghrur, yang ketipu, kebujuk, huwal ladzi la yulahizu nadhara man huwa aqrabu ilaih. Orang bodoh itu siapa? Orang yang tidak memperhatikan bahwa dia dipandang zat, diawasi zat, huwa aqrabu, yang mana zat itu lebih dekat ilaihi, kepada manusia, min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Siapa itu? Gusti Allah. Wa yulahidhu nadhara ghairihi, justru orang bodoh itu malah memperhatikan kalau dilihat orang lain. Seneng pangeran salat sak enake dhewe, ate bowo, sing alise diapakno, idepe diapakno, terus wedakane rangkep 15, diamplas dhisik. Mari ngono terus apa kok amplas dhisik? Diresiki. Ya kan? Mari ngono terus didempul. Mari didempul diamplas. Marang diamplas cet pertama. Dilus maneh cet kedua ngono. Terakhir sing meletik-meletik gilap-gilap iku. Sak gegem. Masya Allah. Urusan kate disawang menungso iki. 2 jam Mas ning Natasa 5 juta. Padahal mikir kate disawang. Mari ngono mulai teko sudah tabrak motor mati. Pipi sing tas dilus entek 5 juta mati, sesuk es bosok, jereke set tanah. Wah, tepak iki Mas. Pipi empuk Mas iki. Oleh ngono tapi aja nemen untuk menungso elek persiapan tek jutaan. Bareng disawang Gusti Allah saenake. Orang bodoh itu justru memperhatikan apa? Kalau dia dilihat orang lain selain Allah. Wala yaltafitu ila istihsani khaliqihi. Dan orang bodoh tidak peduli, tidak menoleh bagaimana berupaya baik untuk sang penciptanya Gusti Allah, wa maulahu, dan Tuhannya, wa yaltafitu ila istihsani aqribai. Justru dia menoleh peduli kepada anggapan baik oleh kerabat-kerabatnya, wa ahibbaihi, oleh kekasih-kekasihnya, wa a'daihi, oleh musuh-musuhnya. Fa idza amilal insanu amalan walam yurid bihi illa riya, jika seorang manusia beramal amalan dengan suatu amalan, walam yurid, sedang dia tidak berniat bihi dengan amalan itu, illa riya, kecuali semata-mata hanya riya, fahuwa sababun lil makti. Amal yang hanya riya ini menjadi sebab lil makti, murkanya Gusti Allah, wal azab, dan menjadi sebab azabnya Allah. Mengapa? Litalbisihi alal khalqi, karena dia menipu umat manusia. Cobaan, terus apa? Serbanan, nyekel tasbih, minyak wangi, gamisan, ya kan? Masang jenggot, iki rotok cicingkrangne, belajar Arab didik-didik. Alhamdulillah, subhanallah ya khair, subhanallah ya khair, alhamdulillah ya khair. Tibae bujui. Terus ane
krana mbujui menungso menipu talbis modus bitahyyili annahu mukhlisun, dengan membayang-bayangkan seakan-akan dia itu orang ikhlas, ya. Tampil cek dibayangne koyok wong ikhlas, dengan mengimajinasikan seakan-akan dia ikhlas, muti'un lillah, taat kepada Gusti Allah. Itu dulu yang sempat menipu alumni pondok sini. Alumni pondok sini manut orang tuanya, nah orang tuanya juga melihat penampilan lahiriah. Pulang dari pondok sini dinikahkan mau. Kelihatannya katanya memang Gus, ijazah S2, master, penampilannya juga oke, abai di mana-mana pakai serban, mantep Mas. Ya, ternyata lasoli, ternyata enggak sholat. Dulu haji yang pertama, saya bareng salah satu orang, yang sejak berangkat dari Indonesia itu tampilnya paling jreng. Cobaan, gamisan, serbanan, kebetulan satu kamar dengan saya, enggak sholat. Wis nang Masjidil Haram lho nang Mekah, hotel cedek itu enggak sholat. Arang-arang sholat, kadang enggak. Tapi masih enggak sholat, engko lek tampil metu kok kamar yo cobaan. Dihukum karo pangeran. Pas wae tawaf mencret. Ya, tawaf mencret najis kan enggak sah. Jadi dia statusnya pulang hajinya enggak sah. Wong tawafe dihukum karo Gusti Allah. Makanya macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Dia mengimajinasikan seakan-akan dia ikhlas, muti'un lillah. Apa? Orang yang taat kepada Allah. Wa annahu min ahlid-din. Seakan-akan dia termasuk orang yang ahli agama. Ahluddin. Ma'annahu laisa kadzalik. Padahal dia enggak demikian. Wa ma'annahu, padahal dia itu laisa kadzalik, tidak demikian. Wal talbisu haram, menipu mbujui hukumnya haram, modus hukumnya haram. Wa'lam anna ma'na riya talabul manzilah wa ta'zim 'indan nas bi amalil akhirah. Wa'lam, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya makna riya, artinya riya itu apa? Mencari kedudukan, ingin diagung-agungkan, dihormati oleh umat manusia bi amalil akhirah, dengan apa? Memamerkan amalan akhirat, haji bolak-balik, umroh bolak-balik, bukan karena rindu Nabi, rindu Ka'bah, bukan karena ingin mendapat ridho Allah. Bapak mulai gak terima karo tanggane, kurang ajar tanggoku umroh ping 50 agak kalah. Tas teko budal maneh. Apa? Kalah kon piro? Ping 50. 51. Tanggane enggak gelem kalah, budal pisan. Dek mulai teko kene, langsung budal maneh. Nuruti riya. Ingin mencari kedudukan, ingin diagung-agungkan oleh manusia dengan memamerkan amalan akhirat. Kalladzi yusolli wa yasumu yatasaddaq, seperti orang yang sholat, wa yasumu puasa, wa yatasaddaqu sedekah, wa yahujju haji, wa yaghzu berperang, berjuang, wa yaqra'ul Qur'an, dan membaca Qur'an, zikir, sholawat, macam-macam, serbanan, liyu'azzimahun nas, agar diagung-agungkan oleh orang lain, dihormati oleh orang lain. Lidzalika, karena ibadahnya itu. Awas, kon enggak ngambung tanganku, hilang barokahmu. Diambungi tangannya, disembah-sembah. Wa yukrimunahu, dan agar mereka semua memuliakannya. Au yu'tuhu, atau agar mereka semua memberi dia min amwalihim, sebagian dari harta mereka.
Fadzalika huwal murai. Itulah namanya orang yang riya. Wa amaluhu mardudun. Amal orang ini ditolak. Wa sa'yuhu khaibun. Usahanya akan sia-sia. Khaibun, gagal. Sawaun fa'ala lahun nas. Sama saja apakah orang-orang melakukan lahu kepada dia ma'amalahu apa yang dia harapkan minhum dari umat manusia au lam yaf'aluh atau umat manusia tidak melakukan apa yang dia harapkan itu lahu bagi dia. Nduduhne salate ngene moro-moro isuk cerita karo ngopi. Yo aku gak pamer ngono dosa Mas aku. Riya iku dosa. Yo mung tahadus bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahatis. Alhamdulillah mau dalu. Sampai mari salat Isya iku Mas. Aku maca Quran khatam sekitar jam 3. Mari aku terus salat tahajud 8 rakaat, tak tambah witir 3 rakaat. Mari aku tuh istighfar ping 1, sholawat ping 1000. Aku ya enggak pamer, enggak riya iki. Nek alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapannya cek dilem. Orang yang kayak begini riya ganjaran entek. Apakah orang lain jadi ngelem dia atau enggak jadi ngelem ganjarannya kadung hilang wis rugi donya rugi akhirat. Kadung enggak dilem ganjarane entek rasido dilem tolak. Ngerti ya? Enggak usah pamer, enggak usah riya. Contoh orang yang banyak beramal, enggak usah pamer-pamer. Itu koyok punya-punyain desa, ustaz-ustaz desa. Enggak terkenal, enggak tahu mlebu TV dan apa-apa. Tapi terus berjuang mulang Quran, sorokan Quran, tilawah ini bertahun-tahun. Kalau sing ngelem, kalau sing ngenteni beras, kalau sing ngenteni sembako, kalau sing ngambung tangane pokok dikerjakan. Bareng sedo sing nyelawat sak pirang. Ya. Enggak nyono, gak ngipi kaya tokoh besar. Padahal yo biasa kaya orang biasa. Allah sendiri yang menggerakkan ribuan umat manusia untuk takzim pada dia, menghormati dia, nyelawat kepada dia. Muniku Mas. Halo. Koyok Mbah Zainuddin Ploso kemarin. Wis usum PPKM. Mestine wis gak ono sing nyelawat nang PPKM. Ya. Terus pihak Ploso membuat pengumuman pakai slayer itu enggak ada takziah untuk orang luar. Tapi yang namanya jamaah tetap kepingin takziah, kepingin ngalap barokah, enggak iso dimpet. Itu loh namanya karomah, ada magnet yang membuat hati orang ketarik, gak iso ngempet, gak iso menahan. Nek gak ono magnete, mesti umum nih, monggo mangke dalu sami tahlilan, ingkung siji-siji. Dipancing ingkung wong arep budal, ate budal udan deres kapok. Akhirnya sing ndongakne didik ya. Terus pondok-pondok sing tahlilan untuk Mbah Zainuddin. Wakeh Mas pondok kene pondok ndi-ndi. Niku sampai ratusan pondok ping ewon-ewon santri piro sing ndongakne Mbah Zainuddin tanpa disuruh, tanpa dibayar, tanpa diminta. Halo. Itu loh buah dari keikhlasan. Mbah Zainuddin alim gak tahu dandanan semuanya. Dandanan biasa, kopian iki, kelambi biasa. Tapi wong ngerti lah itu ulama besar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Rugi, wong iki rugi. Jadi dipuji atau tidak rugi. Qala Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Ini keliru nulis ya.
tertulis fal yahmil. Sing bener tutuk hak tapi ain. Tolong ketika kita benarkan hurufnya dari kemarin-kemarin dibenernya ya. Nanti kalau zaman mulang neng kampungmu wis bener. Nek saiki ora mau koreksi besok opui. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yakin ingin ketemu Gusti Allah, mendapat ridhone Allah, fal ya'mal amalan salihah, maka beramallah dia dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyertakan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Jadi atine madhep panteng mung nanggone Gusti Allah tok, jangan menyertakan orang lain masuk dalam hati. Itu lek kepengin oleh ridhone Gusti Allah. Wa qala ta'ala man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartsih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man barang siapa kana yuridu hartsal akhirah, dia ingin sawah ladang akhirat. Jadi beramal, berjuang, orientasi niatnya memang kepingin menanam untuk akhirat, dipanen di akhirat. Nazid lahu fi harthi, maka akan kami tambahkan bagi dia fi harthi, sawah ladangnya. Wa man kana yuridu hartsad dunya, tapi barang siapa menginginkan sawah ladang dunia, ingin dipuji, ingin mendapat kekayaan macam-macam, nu'tihi minha, ya kami beri dia minha dari sawah ladang keduniaan itu. Tapi ning akhirat wis entek ra oleh bagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa ma lahu, tidak ada bagi dia fil akhirati, di akhirat, min nasibin, bagian. Wis ora oleh bagian blas. Wa qala ta'ala fawailul lil musallin. Sapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Terus alladzina hum yuraun. Apa yuraun? Riya wa yamnaunal maun, menolak meminjamkan kepada tetangga kanan kiri. Maun itu kebiasaan orang kampung kalau neng desa nyilih arit, nyilih pacul, nyilih petel, nyilih golok, neng pondok nyilih pulpen, ya kan? Nyilih kopiah dulu antar teman, itu namanya maum. Lah mereka orang munafik disilih koncoe menolak wayam naunal maun, silih korek ora iso ora, larang bayar. Padahal korek tok itu. Mas nyilih karate ya bayar. Model-model yukadzibu biddin. Wis muga enek manfaate. Al-Fatihah.